Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul aplikasi Jackfood sederhana. Di era serba digital seperti sekarang ini, berbagai akses dapat kita peroleh secara mudah. Contohnya, saat kita memesan makanan secara langsung di kedai makanan, kini kita dapat memesan makanan secara online melalui dengan mengakses situs web ataupun aplikasi, tanpa perlu repot-repot datang ke kedai secara langsung dan menunggu untuk memesan makanan. Berbagai media untuk memesan makanan online pun bermunculan seperti Jackfood. Aplikasi Jackfood atau Ojekfood merupakan prototipe dari sebuah aplikasi pemesan makanan online yang diprogram dengan menggunakan bahasa C. Cara kerja dari aplikasi Jackfood ini sama seperti aplikasi pemesan makanan lainnya. Kita hanya perlu memilih di salah satu kedai makanan yang tersedia dan memilih daftar menu yang kita inginkan. Lalu makanan tersebut akan diantar ke rumah pembeli. Selanjutnya ada penjelasan algoritma dari aplikasi Jackfood ini. Nah, untuk algoritmanya di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Logarithm. Dan untuk pertama-tama menggunakan tipe data integer dan string. Integer ini nantinya untuk input angka dan string ini akan input huruf. Nah, untuk integernya diantaranya yaitu pilih unit total ongkir bayar saldo i jumlah, dan untuk stringnya yaitu nama dan input. Nah, untuk pertama-tama aplikasi ini nanti menyuruhkan untuk menginput nama. Setelah menginput nama akan menampilkan output gerai makanan. Gerai makanannya di sini terdiri dari 3. Dan setelah itu akan menampilkan pilihan, dan di sini inputnya di sini disuruh memilih dari 3 gerai ini. Nah, dan di sini assign untuk nantinya hitung jumlah dari pesanan total. Setelah itu ada if di sini, apabila pilihan ini 1, maka akan berjalan ke sini, ke progress yang ini. Pilihan 1 ini yang dimaksud itu dia milih gerai makanannya ini, pilih nomor 1 ini maksudnya. Nah, habis itu akan menampilkan daftar menu. Daftar menunya di sini ada 3 daftar menunya beserta harganya. Setelah daftar menu tampil, maka akan menampilkan output lagi, pilih menu, dan di sini disuruh memilih menu, input pilih. Nah, di sini pilihnya 1 sampai 3 dan 4 untuk selesai. Nah, di sini kita pakai if lagi. Jadi, apabila pilihannya tidak sama dengan 4, maka akan ke true. Nah, apabila sama dengan 4 berarti ke false. Nah, di sini apabila milih 1 sampai 3, maka akan ke true. Dan apabila milih 1 sampai 3 akan menampilkan jumlah barang yang ingin dibeli. Dan nah, ini disuruh menginput jumlah barang yang ingin dibeli. Dan apabila milih 1 sampai 3, nah ini maksudnya pilih daftar menunya nih. Apabila pilih 1, maka akan nah ini assign. Ini untuk rumus untuk menghitung total dari harga dan jumlah unitnya nanti dikali. Nah, ini rumusnya itu unit dikali 10.000. Nah, ini maksudnya pilihan pertama ini 10.000 ini yang dimaksud itu harga ayam geprek level 0 ini prestasi. Dan setelah itu akan menampilkan output harga pesanan. Setelah itu akan memunculkan nilai dari harga pesanan tersebut, yaitu rumusnya unit dikali 10.000. Nah,
Begitupun nomor 2 ini, apabila nanti pilih nomor 2 maka akan seperti tadi, tapi harganya berbeda dan menunya juga berbeda. Nah, setelah itu, setelah memilih pesanan makanan, setelah itu kami menggunakan perulangan while, dan apabila tidak sama dengan 4 maka akan ke atas ini, maka akan diulang ke pilihan menu lagi. Maka apabila nanti misalnya nih sudah milih ini dan berapa unitnya, habis itu dia disuruh pilih pesanan lagi. Apabila pilih 1 sampai 3 maka akan diulang terus. Dan apabila memilih 4 sampai dengan 4 maka akan false langsung ke sini nantinya. Nah, dan untuk pilihan kedua dan ketiga sama seperti tadi, tetapi dengan gerai yang berbeda. Apabila pilih 2 ini, dia berarti memilih Burger Queen dan daftar menunya ada di sini. Di pilihan kedua ini nanti ke true dia. Dan ini sama seperti tadi, pakai while juga di sini. Dan untuk pilihan terakhir yang ketiga itu sama. Apabila pilih ketiga maka akan berjalan ke progres ke kanan ini, sama seperti yang lainnya sebelumnya. Dan apabila pilihannya 4 maka akan keluar aplikasi, karena di sini sebelumnya input 4 untuk keluar atau batal. Nah, setelah 1, 2, 3 sudah memilih pilihan 1, 2, 3, apabila sudah milih gerai 1 sampai 3 dan lainnya, akan ke sini, akan progres lagi langsung ke sini, ke true ini. Apabila pilihan 1 sampai 3 maka ke sini akan menampilkan output di dalam pesanan dan output nama yang tadi diinput, dan output dan menampilkan jarak rumah. Dan di sini aplikasi akan disuruh untuk menginput jarak dari rumah. Nah, jarak rumah nanti akan dihargai 1 meternya itu Rp20. Nah, setelah disuruh input ongkir maka akan menampilkan biaya kirim dan akan menampilkan harga dari ongkirnya tersebut dengan rumus ongkir dikali 20. Setelah itu akan menampilkan sebuah output total pesanan dan output harga dari total pesanan tersebut. Jadi ya, harga total pesanan dengan rumus total ditambah ongkir dikali 20. Dan setelah itu aplikasi akan disuruh menginput ingin suruh input metode pembayarannya. Yang pertama itu ada metode pembayaran JackPay, dan kedua itu ada metode pembayaran bayar di tempat. Nah, di sini inputannya nanti. Apabila dia pilih 1, maka akan berprogres ke kanan ini. Maka akan disuruh memasukkan saldo. Setelah itu, nah, menginput saldonya. Setelah menginput saldo, ada if lagi di sini. Apabila saldonya lebih besar dari total, maka akan ke kanan sini, progres ke kanan sini, akan menampilkan saldo Anda tersisa dan jumlah saldo yang sudah dikurang dengan pembelanjaan sebelumnya. Nah, setelah itu
akan menampilkan silakan menunggu pesanan Anda. Nah, apabila saldonya itu lebih kecil dari total, maka akan menampilkan maaf, saldo Anda tidak mencukupi, dan akan menampilkan apakah Anda ingin melanjutkan pembayaran dengan bayar di tempat. Dan di sini disuruh input mau pilih iya apabila ingin bayar di tempat, dan pilih tidak untuk tidak bayar di tempat. Nah, apabila pilih iya atau Y, maka menampilkan pesanan Anda akan segera dipesan dan silakan siapkan uang pas. Dan apabila menginput T, maka akan keluar aplikasi. Untuk pilihan awalnya, apabila langsung 4, pilihannya 4, maka akan keluar. Untuk demo algoritmanya di sini, pertama-tama di sini disuruh input nama. Ini saya input nama saya Bagas. Setelah itu akan menampilkan 3 gerai, dan di sini saya ingin memilih geprek amarah. Saya pilih 1, di sini saya input 1. Setelah itu akan menampilkan daftar menu. Di sini saya ingin ayam geprek level 1. Di sini saya input 2. Ini jumlah yang dimaksud itu jumlah dari pesanan yang ingin dipesan. Di sini saya ingin geprek level 1-nya ingin 4. Nah, di sini akan menampilkan harga pesanannya yaitu 48.000, dan apabila ingin memesan lagi langsung pesan saja, dan 4 untuk selesai. Di sini saya ingin pesan lagi geprek level 0, jumlahnya 5. Nah, dan saya sudah cukup dengan pesanan ini, dan isi 4 untuk selesai. Di sini saya isi 4. Akan menampilkan detail pesanan, nama saya yang diinputkan tadi, dan di sini disuruh menginput jarak rumah. Misalkan jarak rumah saya 300 meter. Nah, di sini akan menampilkan biaya kirimnya yaitu sebesar 6.000 dari 300 meter dikali 20 rupiah, dan menampilkan total pesanannya yaitu seharga 104.000. Dan di sini suruh memilih metode pembayarannya, mau JackPay atau bayar di tempat. Di sini saya menggunakan JackPay. Isi 1 di sini kalau JackPay, dan masukkan saldo. Di sini saya ingin memasukkan saldo saya sebesar 3.000 misalnya. Saldo saya misalnya 3.000. Nah, di sini akan menampilkan maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Apa kayak gini? Karena saldonya kurang dari harga pesanan, total pesanannya. Ini kan total pesanannya 104.000, lebih besar dari saldonya, jadinya saldo tidak mencukupi. Setelah itu akan menampilkan apakah ingin melanjutkan pembayaran dengan bayar di tempat. Y untuk ya, T untuk tidak. Di sini saya ingin ya apabila ingin melanjutkan pembayaran dengan di tempat. Ya. Nah, ini akan menampilkan pesanan Anda akan segera dipesan. Silahkan siapkan uang pas. Itu untuk saldonya tidak mencukupi. Di sini saya akan demo apabila saldo mencukupi. Input dulu. Saya ingin Burger Queen. Yang ketiga jumlahnya 5. Setelah itu menu kedua jumlahnya 4, dan X selesai. Jarak rumah misalkan 300 meter, dan metode pembayarannya JackPay. Misalkan saldonya di sini saya input
saldo saya misalkan 100 juta. Nah, di sini apabila saldonya itu lebih besar dari harga total, maka akan menampilkan saldo sisanya itu 76 juta 763.000. Mengapa 763.000? Karena saldo dikurang dengan harga total. Ini dikurang dengan total pesanan 243.000. Setelah itu akan menampilkan silahkan menunggu pesanan Anda. Setelah itu apabila ingin bayar di tempat, nah misalkan saya ingin bayar di tempat, ikut demonya. Exit, exit. Nah, satu meter misalkan. Nah, saya ingin bayar di tempat, maka isi 2 untuk bayar di tempat. Maka akan langsung menampilkan pesanan Anda akan segera dipesan, silakan siapkan uang pas. Nah, apabila saya ingin langsung membatalkan dari sebuah aplikasi, maka berikut demo. Yang pertama, saya ingin batal atau keluar aplikasi, saya isi 4 di sini. Maka akan menampilkan akan keluar dari aplikasi. Itu saja demo algoritma dari kelompok kami. Kenalkan, nama saya Muhammad Nabi Auludin dengan nomor 373221035. Di sini saya akan mempresentasikan program bahasa C, cara membuat aplikasi Jackfruit. Yang pertama, kita menggunakan 3 library, yaitu stdio, string, dan stdlib. Selanjutnya kita pakai integer fill untuk pilihan gerai atau toko. Untuk selanjutnya ada integer pilih untuk memilih menu. Selanjutnya ada unit untuk memilih berapa unit yang ingin dibeli. Selanjutnya ada total untuk total jumlah pembelanjaan. Ada ongkir yang dihitung menurut jarak per meter. Selanjutnya ada bayar untuk memilih pilihan pembayaran. Ada JackPay dan pembayaran di tempat. Selanjutnya ada saldo untuk saldo JackPay sendiri, dan untuk penomoran pemilihan menu. Selanjutnya ada tipe data chart. Yang pertama ada nama untuk pendaftaran nama sendiri, dan yang kedua ada input untuk memilih ya atau tidak di pembayaran. Yang pertama ada kita disuruh menginputkan nama kita untuk mendaftarkan ke aplikasi Jackfruit. Lalu setelah kita inputkan nama, maka akan muncul beberapa gerai yang ada di beberapa gerai yang sudah terdaftar di aplikasi Jackfruit ini. Contohnya ada Geprek Amara, Burger Queen, Coffee and Tea, Rumah Makan Terserah, Martabak Bulat, Bakso Bulat, dan Rumah Makan Selamat Sentosa. Untuk Geprek Amara yang pilihan nomor 1, ada beberapa menu, yaitu ada 10 menu yang terdiri dari ayam geprek level 0 sampai 5, teh manis hangat, teh manis dingin, air mineral, aneka jus dengan beberapa varian harga. Di sini kita memakai perulangan while. Jadi jika pilihan tersebut 11, maka perulangan tersebut telah selesai. Jadi ketika kita pilih 1, maka
total akan bertambah dengan 10.000 dikalikan dengan unit atau berapa kita ingin membeli menu tersebut. Begitupun dengan pilihan 2, 3, sampai 10. Jika pilihan tersebut lebih dari atau keluar dari daftar menu ini, yaitu lebih dari 11, maka keluarannya akan seperti ini. Maaf, pilihan Anda tidak ada di daftar. Harap coba lagi. Selanjutnya ada toko atau gerai kedua, yaitu toko Burger King yang terdiri dari 5 menu dan beberapa varian harga. Ini juga sama, kita pakai perulangan while. Jadi jika pilihan tersebut selesai 6, maka perulangan tersebut akan berlanjut. Jika pilihan tersebut 6, maka perulangan tersebut berhenti. Begitupun dengan pilihan 3, yaitu menu coffee and tea. Di sini juga pakai perulangan while, sama dengan pilihan kedua, yaitu di Burger King. Pilihan 4, yaitu rumah makan terserah dengan 5 varian menu dan harga. Lalu pilihan kelima ada martabak bulat dengan 5 varian menu dan juga harga yang bervariasi. Selanjutnya pilihan keenam ada bakso bulat dengan 5 menu dan variasi harga yang bervariasi. Selanjutnya ada pilihan ketujuh, yaitu di rumah makan selama sentosa dengan 19 menu. Setelah kita memilih toko dan menu-menu yang akan kita beli, maka kita akan menampilkan detail pesanan kita. Yang pertama ada pesanan atas nama, jadi nama kita yang tadi didasarkan. Setelah itu jarak, kita akan disuruh menginputkan jarak rumah kita, dari jarak rumah kita ke jarak gerai tersebut untuk menghitung ongkir yang akan didapatkan. Jarak ini dengan satuan meter, jadi 1 meter itu seharga 5 rupiah. Setelah kita inputkan ongkir dan keluar biaya kirimnya dan total pesanan ditambah dengan ongkir, maka kita akan ditampilkan dengan mau bayar pakai apa. Yang pertama ada saldo JPay dan yang kedua bayar di tempat. Jika kita pilih saldo JPay, kita pilih nomor 1, maka kita akan disuruh untuk menginputkan saldo JPay kita. Jika saldo tersebut lebih besar dari total pesanan tadi, maka detail pembayarannya akan seperti ini. Itu pesanan atas nama, media pembayarannya itu saldo JPay, total pesanannya, dan sisa saldo dari JPay tersebut. Lalu jika saldo tersebut kurang dari total pesanan, maka kita akan ditampilkan apakah Anda ingin melanjutkan pesanan dengan metode pembayaran bayar ke tempat. Jika ya, maka pembayaran tersebut akan dialihkan ke metode pembayaran bayar ke tempat dengan detail pesanan seperti ini: jarak dari rumah, biaya kirim, dan total pesanan. Jika tidak, maka kita akan keluar aplikasi tersebut. Ini adalah untuk pembayaran via JPay. Lalu jika kita memilih pilihan 2, maka kita akan bayar cepat dengan keluaran seperti ini, detail pesanannya seperti ini. Yang pertama, pesanan bersama, jarak rumah kamu dengan gerai, biaya kirim atau ongkir, dan total pesanan tersebut.
Maka jika pilihan gerai kita 8, maka aplikasi tersebut akan keluar. Itulah penjelasan dari saya tentang pemrograman aplikasi JackPay yang telah kami buat. Selanjutnya saya akan mendemokan program aplikasi JackPay sederhana ini. Pertama, kita akan disuruh untuk menginputkan nama kita. Maka kita akan disuruh memilih gerai atau toko yang ingin kita beli. Contohnya kita akan membeli ayam geprek, yaitu nomor 1. Setelah itu akan muncul menu-menu yang ada di Geprek Amara atau di toko Geprek Amara. Maka kita pilih akan memesan menu yang mana. Contohnya kita akan membeli ayam geprek level 4 plus nasi. Sudah menginputkan nomor 5, dan untuk jumlahnya kita akan membeli berapa porsi atau berapa unit. Contohnya kita akan membeli 2. Maka akan keluar harga ayam geprek nasi level 4 dengan jumlah 2 unit, yaitu 36.000. Lalu kita akan membeli teh manis dingin dengan jumlah atau unit 2 gelas atau 2 porsi. Kita akan muncul harga teh manis dingin dengan 2 unit, yaitu 24.000. Setelah itu kita selesai dengan menginputkan nomor 11. Maka akan keluar detail pesanan atas nama Komsi Auludin, dan kita akan disuruh menginputkan jarak dari rumah kita ke Geprek Amara ini. Contohnya 750 meter. Maka biaya kirimnya yaitu 3.750 dan total pesanannya 63.750. Dan kita disuruh pilih untuk media pembayarannya, itu saldo JackPay atau bayar ke tempat. Contohnya kita pilih dengan saldo JackPay dan kita masukkan saldo, contohnya 60.000. Dan ternyata saldo kita tidak mencukupi untuk membayar pesanan kita. Lalu apakah Anda ingin melanjutkan pesanan dengan metode pembayaran? Jika ya, kita pilih yes. Maka detail pesanan seperti ini. Ya, rumahnya 750 meter, biaya kirimnya 3.750 dan total pesanannya 63.700. Maka kita tinggal tunggu pesanan tiba dan membayar total pesanan senilai 63.750. Sekian dari saya tentang penjelasan pemrograman bahasa C tentang pembuatan aplikasi JackPay sederhana dan demo aplikasi JackPay yang telah kita buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.